di rumah maupun dimanapun siapa yang sedang menikmati dialog mingguan kali ini. Saat ini kita sudah bersama dengan Beta Betul News di sini. Ada Pak Christo Evi, Ketua DPD Golkar Kabupaten TTU yang baru saja terima SK-nya. Di sebelahnya ada Pak Christo Haki, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten TTU. Ada Bapak Franky Nunu, Kepala Kesekretariatan PKB. Dan juga yang paling ujung ada ini legendaris kita, Bapak Robin Eliu, mantan Ketua DPR di Kabupaten TTU, dan juga sekaligus sekarang beliau adalah juru bicara untuk paket desa sejahtera. Karena sore hari ini kita akan berbicara mengenai sepak terjang paket desa dan kesiapan-kesiapannya untuk hajatan pemilu. Maka bersama dengan kami kita akan berdialog bersama keempat orang-orang hebat ini. Baik, kita mulai. Pertama-tama saya ucapkan profisiat dulu untuk Pak Christo Evi. Kemarin tanggal 10 ya kalau tidak salah sudah selesai hajatan di Kupang, Partai Golkar menggantikan Pak Amanus Nahas sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Selamat sore juga untuk Pak Christo Haki. Selamat sore untuk Pak Franky Nunu, dan juga selamat sore untuk Bapak Robi Nelio. Baik, kita akan bincang-bincang. Ini dialog mingguan di Beta Betul News yang setiap minggu kita buat ada programnya, dan kita akan bincang-bincang mengenai persiapan-persiapan hajatan pilkada yang nantinya akan diselenggarakan tanggal 9 Desember. Saya mulai dari Pak Christo Evi dulu. Pak Christo Evi, ini Pak Christo bisa komentar sedikit soal hajatan kemarin di DPD sebelum kita melanjut. Baik, jadi kemarin di Kupang pada tanggal 10 Agustus dilaksanakan musda lanjutan dalam rangka pemilihan Ketua DPD Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara periode 2020-2025. Dalam proses itu ada dinamika-dinamika, ada riak-riak yang terjadi, tetapi dinamika-dinamika itu telah selesai dan sekarang Partai Golkar sulit bergerak untuk bagaimana menghadapi pilkada 9 Desember mendatang. Ya, jadi ada hal-hal yang terjadi di musda, itu hal biasa dalam organisasi maupun komunitas apapun yang namanya dinamika, pasti selalu ada. Dinamika itu menandakan bahwa ada organisasi itu hidup. Jadi kalau organisasi tanpa sebuah dinamika itu bukan organisasi. Jadi kita sudah ada keputusan, kita semua keluarga besar Partai Golkar sulit untuk menatap agenda-agenda partai ke depan, terkhusus menatap pilkada 9 Desember 2020. Oke, baik. Pak Christo, ini sekarang sudah mengantongi jabatan sebagai Ketua DPD 2 Kabupaten TTU ya. Sebagai Ketua DPD, ini tanggung jawab pertama ini. Tanggung jawab pertama Pak Christo Evi sebagai Ketua ketika menerima tongkat sebagai Ketua DPD, otomatis yang lebih duluan Pak Christo lakukan adalah mendampingi, memimpin atau membawa Partai Golkar untuk mendukung paket desa ke pilkada nanti. Nah, ini sebagai ketua partai ini yang baru ini, bagaimana ini nanti Pak Christo mungkin sudah berbincang-bincang dengan ini, sudah ada pengurus yang baru untuk sepak terjangnya nanti sampai pada tanggal 9 itu seperti apa kira-kira sebagai ketua partai, apa yang Bapak lakukan? Baik, jadi sesuai dengan moto dan tagline saya, melangkah lebih cepat. Jadi ketika tanggal 10 ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar, pada saat itu juga saya melakukan
dengan tim formatur, komposisi kepengurusan, selesai Senin malam, dan pada hari Selasa tanggal 11 langsung saya mendapatkan surat keputusan. Jadi untuk struktur atau komposisi kepengurusan DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara periode 2020-2025 sudah ada surat keputusan. Jadi kita sudah selesaikan, dan pada hari Rabu kemarin langsung dilakukan rapat perdana di kantor DPD 2 Golkar PTU. Jadi rapat perdana itu dilakukan dalam rangka melakukan konsolidasi secara internal maupun konsolidasi secara eksternal yang berkaitan dengan persiapan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada 9 Desember mendatang. Konsolidasi internal dititik beratkan kepada bagaimana melakukan rekrutmen pengurus di tingkatan desa dan kelurahan yang tersebar pada 193 desa dan kelurahan yang ada di TTU dan tersebar di 24 kecamatan. Itu jangka pendek yang akan kita lakukan. Untuk apa? Supaya Golkar memiliki infrastruktur yang kuat dalam menghadapi Pilkada 9 Desember mendatang. Oke, baik. Pak Kristo, ini ada dua Pak Kristo ya, jadi saya pakai Pak Kristo, nanti sebentar Pak Kristo lagi, nanti ada gilirannya saya pakai nama Pak Kristo. Pak Kristo Evi, kemarin Pak Kristo sempat di mana-mana ada baliho, ini ke sini ke sana, kita lihat ada balihonya Pak Kristo Evi, ada mau maju sebagai calon bupati, tapi nyatanya seperti dinamika yang tadi Pak Kristo sebutkan itu, akhirnya Pak Kristo terpilih sebagai ketua DPD, di mana Pak David juga adalah kader partai, ya, kader Partai Golkar, sama-sama dengan Pak Kristo Evi. Berarti dengan sendirinya Pak Kristo tidak lagi ke sana. Jadi saya jelaskan begini, di Partai Golkar ada 7 orang yang mendaftar dan berproses mengikuti survei. Ada Bapak Gabriel Manek, ada saya sendiri, ada Bapak David Juandi, ada Pak Amandus Nahas, ada Pak Franky Sonoa, ada Profesor Usfunan, dan ada Pak Martinus Siki. Jadi kita melakukan proses atau seleksi secara internal, dan salah satu proses seleksi yang dilakukan oleh Partai Golkar adalah tahapan survei. Survei telah selesai dilaksanakan dan saya diinformasikan secara lisan oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar NTT, Bapak Emmanuel Mila Kalena, bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapilu BPP Partai Golkar sesuai hasil survei, yang menempati peringkat pertama adalah Bapak Dr. Hamid Gabriel Manek. Tetapi karena pertimbangan pribadi dan keluarga, Bapak Gabriel Manek tetap dari awal sudah memutuskan tidak ikut ambil bagian dalam kontestasi Pilkada 2020 ini. Dan yang menempati peringkat kedua adalah Bapak David. Sebagai kader Partai Golkar, tentunya saya harus memprioritaskan kepentingan Partai Golkar. Kepentingan Partai Golkar itu apa? Kepentingan untuk menang pilkada. Jadi berdasarkan hasil survei, Bapak David Juandi menempati peringkat kedua. Oleh karena itu, saya harus berbesar jiwa, dewasa menerima sebagai sebuah bagian dari proses. Mungkin untuk saat ini masyarakat TTU belum memberikan kepercayaan kepada saya. Kalau memberikan kepercayaan, tentunya saya juga dalam hasil survei menempati peringkat tertinggi. Jadi dalam politik itu kita boleh berkompetisi, tetapi pada suatu titik tertentu kita harus realistis. Ya, tapi kan proses di partai juga akhirnya di partai sudah untuk memutuskan itu. Ya. Jadi saya harus menerima. Jadi sekarang tentang kompetisi internal untuk siapa yang mendapatkan surat keputusan sudah selesai. Ya. Dengan dimana Bapak David diputuskan untuk mewakili Partai Golkar. Ya. Jadi kami yang lain siap mendukung. Dan ketika musda, saya dipercayakan, diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk memikul tanggung jawab mengakodai DPD Partai Golkar itu 5 tahun ke depan. Jadi tanggung jawab saya sekarang adalah bagaimana memenangkan program-program Partai Golkar, agenda-agenda Partai Golkar yang ada di depan mata adalah pilkada. Ya, tentunya saya harus memenangkan
paket yang diusung oleh Partai Golkar. Oke, baik Pak Kristo, Evi, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut ke Pak Kristo Aki, kader sekaligus sekretaris DPC Gerindra Kabupaten TTU. Kita akan bincang-bincang soal sepak terjangnya Desa Sejahtera seperti apa. Kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break. Dan kita lanjut ke Pak, nanti kita kembali lagi ke Pak Kristo Evi, tapi kita ke Pak Kristo Aki dulu. Pak Kristo Aki sebagai sekretaris DPC Partai Gerindra, berarti dalam posisi penting di Partai Gerindra. Nah, untuk paket Desa Sejahtera sudah jadi informasi publik yang sudah tersebar bahwa yang pastinya ada tiga partai untuk koalisi Desa Sejahtera. Salah satunya Partai Gerindra. Partai Gerindra ini kenapa bisa sampai prosesnya bagaimana sampai bisa sampai harus jatuhnya ke paket Desa Sejahtera, bukan ke ada yang lain paket fresh, ada juga paket yang paham, ada pemenang pileg kemarin di Nasdem, ada paket Kristina Muki dan Yosef Tanu dan itu. Coba Pak Kristo Aki bisa jelaskan kenapa sampai bisa harus ke paket Desa Sejahtera. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami dari Gerindra mengucapkan profesional kepada Pak Kristo Evi ya, karena terpilih sebagai Ketua DPD Golkar TTU. Duo Kristo ini sebenarnya. Duo Kristo. Gerindra kenapa sampai memutuskan ke paket desa? Karena begini ya, awal Bapak Yos bin Sasi, ya. Beliau ini kita berbincang-bincang lepas, saya mengajak sebagai sekretaris, saya melihat ini salah satu figur bagus nih. Saya berbincang awal lepas dengan beliau itu di Jabal Mat. Kemudian saya coba Bapak melamar ke Gerindra nanti kalau pas saat sudah pembukaan pendaftaran untuk pilkada TTU. Minta maaf saya potong ini. Tadi sebut Jabal Mat tidak bukan iklan toh, bukan promosi. Oh, bukan. Silakan lanjut. Tempat ya. Ya. Jadi beliau ini kenapa kami melihat figur beliau ini? Karena itu juga sudah perbincangan internal kami di Partai Gerindra sendiri untuk melihat ke depan calon-calon mana yang kemudian itu bisa diandalkan oleh Partai Gerindra. Memang Gerindra mempunyai kader. Ada Bapak Ferdi Meo sebagai ketua, saya pun figur muda sebagai sekretaris. Kami punya kader, tetapi kami melihat bahwa ketika figur itu ada di Bapak Eus, kami coba mengajak untuk datang ke Gerindra. Kemudian beliau datang mendaftarkan diri sebagai calon bupati. Kita memproses itu, ada beberapa paket yang datang. Nah, dalam proses berjalan di internal partai ini, partai melihat, mengamati, dan kemudian ada kebijakan internal partai untuk kita memantau perkembangan daripada calon-calon ini. Dan Bapak David juga datang mendaftarkan diri ke partai. Saat itu kita
sudah melakukan proses ya. Setelah sudah melakukan proses, kemudian Bapak David datang, kami memproses berkasnya beliau juga. Kenapa? Karena kami melihat bahwa kedua figur ini juga kedua figur yang bisa diandalkan untuk ke depan menjadi kepala daerah di Kabupaten TTU. Jadi Gerindra memproses ini, kemudian coba untuk dibicarakan lebih lanjut ke tingkatan DPD, di proses fit and proper test. Dan saya juga salah satu peserta fit and proper test karena saat itu mendaftar sebagai salah satu bakal calon wakil bupati dari Partai Gerindra. Nah, kita mengikuti fit and proper test itu di Kupang karena fit and proper test itu diberikan kepercayaan diberikan oleh DPP ke DPD dilakukan di Kupang. Jadi semua proses itu berjalan, termasuk paket fresh ini juga mengikuti fit and proper test. Nah, pada titik pengambilan keputusan di tingkat DPP kemudian mengambil keputusan untuk mendukung paket Desa Sejahtera. Tentu itu ada kajian-kajian internal yang dilihat oleh Partai Gerindra sendiri. Kenapa? Karena figur dari Bapak David dan Bapak Eus adalah figur yang mempunyai kemampuan di birokrat, semuanya birokrat tulen. Itu Gerindra melihat sebagai salah satu kader tokoh yang terbaik untuk kemudian nanti bisa didukung dan diperjuangkan oleh Partai Gerindra sendiri. Ya, Pak Kristo Hagi, ini kan SK ini kan dari DPP ya? DPP kalau tidak salah. Nah, biasanya kalau dalam perjalanan terkadang itu nanti saya kembali juga ke Pak Kristo ini, tapi saya tanya dulu ke Pak Kristo. Biasanya kadang-kadang masih ada proses sebelum terjadi pendaftaran di KPU. Ya, biasanya masih ada proses. Dan bahkan ada partai pendukung yang menarik dukungan. Nah, apakah ini sudah paten atau masih tetap dalam proses menurut Pak Kristo sendiri, Pak Kristo lagi? Kalau saya sebagai sekretaris DPC Partai Gerindra TTU, keputusan kami ini sudah final dan sudah sah bahwa Gerindra siap untuk memenangkan paket desa ya. Dari SKDPP dari SKDPP dan itu sudah paten, sudah paten menurut saya sebagai sekretaris. Dan saya juga mempunyai keyakinan yang kuat di PKB juga hal yang sama, walaupun itu bukan urusan rumah tangga kami, tetapi kami sudah melakukan rapat internal antara partai koalisi ini juga, itu meyakinkan kami di Gerindra bahwa tidak mungkin untuk menarik dukungan terhadap paket ini. Dan apapun yang terjadi, kami Gerindra sudah yakin dan ini sudah solid ini. Tidak ada lagi yang menarik diri lagi. Karena apa? Paket ini adalah paket yang sangat bersih menurut saya, menurut Partai Gerindra. Bapak Eus bin Sassi, seorang mantan Dirjen Bimas Katolik, itu kami sangat meyakini bahwa beliau itu punya kapasitas yang layak. Sehingga untuk menarik dukungan lagi itu saya pikir tidak lagi. Ini sudah pada final ya? Final. Sudah final. Oke, ini Pak Kristo Evi sebentar. Saya ke Pak Franky Nenuk dulu. Kalau partai PKB sendiri seperti apa Pak Franky? Ini meskipun yang datang bukan pimpinan partainya, tapi perwakilan ini berarti sudah dipercayakan untuk berbicara mewakili partai. Ya baik, kalau dari Partai Kebangkitan Bangsa sama seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar, dari Partai Kebangkitan Bangsa itu siap selalu untuk mendukung paket Pak David dan Pak Eus bin Sassi dalam Pilkada 2020 ini. Kalau dari Partai Kebangkitan Bangsa, SK sudah jelas dan kami yang keluarkan pertama. SK kami keluarkan pertama, dan dari Partai Kebangkitan Bangsa siap untuk mendukung paket Desa Sejahtera ini. Oke, sebelum saya ke Om Robi, saya kembali dulu ke Pak Kristo sebagai ketua partai. Pak Kristo, ini masih ada informasi yang beredar, masih ada dua partai yang belum memutuskan untuk kemana, memutuskan arah untuk ke Fresh atau ke ini. Salah satunya yang tadi kita bilang partainya Pak Valens Kebo ya, itu berkarya. Otomatis kalau memang ini semua ini sudah paten,
berarti dengan sendirinya Pak Frans tidak bisa lagi karena sudah tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri ke KPU. Sebagai ketua partai, apakah masih ada celah untuk mendekati mereka? Partai-partai, ada 2 partai ini yang belum ada PKS ya dengan berkarya ya. Ini baik, apakah masih ada strategi untuk mendekati, untuk menarik dukungan lagi, atau hanya cukup dengan 3 partai ini saja? Jadi kalau Partai Golkar secara institusi dan saya selaku ketua DPD 2 meyakini bahwa apa yang sudah disampaikan yakni paket Golkar untuk Pilkada 2020 itu adalah Bapak Juandi David dan Bapak Isidus Winsasih. Itu merujuk pada hasil survei. Hasil survei itu kan sebuah pendekatan ilmu pengetahuan yang mendekati kebenaran. Jadi kalau hasil survei menyatakan bahwa Bapak Dr. Abdus Juandi David menempati peringkat teratas, ya Partai Golkar sejak dulu itu sangat yakin dan percaya pada hasil survei. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebenarannya nyata. Oleh karena itu, Partai Golkar sudah menyatakan sikap mendukung paket desa sejahtera, yakni Juandi David dan Isidus Winsasih. Jadi sampai dengan saat ini Partai Golkar tetap pada keputusannya sampai pendaftaran dibuka tanggal 4 sampai 6, Partai Golkar tetap di paket desa sejahtera. Mungkin ada dinamika, isu-isu, hal yang wajar dalam dunia politik. Tetapi koalisi kita yakni dengan Gerindra dan PKB mendukung paket desa sejahtera. Saya meyakini itu. Saya potong sebentar Pak Kristo Evi. Maksud saya tadi soal 2 partai yang belum tersentuh oleh paket-paket lain, termasuk juga paket desa. Apakah ada pendekatan untuk nanti menarik mereka untuk berkoalisi atau tidak? Kalau pendekatan secara informal kita komunikasi, tetapi tentunya masing-masing partai yang tersisa, PKS dan Berkarya juga ada mekanisme-mekanisme internal yang mungkin di luar kewenangan kita. Pendekatan-pendekatan ini informal sudah kita lakukan. Kita ajak untuk bergabung ke paket desa sejahtera dan bukan untuk bergabung membuat koalisi sendiri, tidak. Komunikasi informal kita lakukan, tetapi Partai Golkar dengan kekuatan yang sudah ada, Golkar 4 kursi, PKB 3 kursi, Gerindra 3 kursi, total 10 kursi, kami rasa sudah cukup untuk menghadapi pilkada ini, dan kami optimis dan yakin pasti memenangkan pilkada. Ya. Tapi masih tetap membuka ruang untuk 2 partai yang belum bisa bergabung. Ya. Jadi tinggal tunggu saja. Menunggu saja. Ya. Kalau prinsip kita, koalisi kami, koalisi untuk desa sejahtera itu sangat welcome, terbuka. Kalau mereka punya keinginan yang sama, cita-cita yang sama, bahwa paket desa adalah paket alternatif dan paket yang siap untuk memimpin itu, kita sangat terbuka untuk bersama-sama bergabung dalam koalisi desa sejahtera. Oke. Kita sebelum ini nanti saya dengan Pak Ruby, kita break dulu sebentar ya. Baik, jangan kemana-mana teman-teman, pecinta Betul News.
eksis di Kabupaten TTU ini adalah keempat orang ini. Saya di Pak Robi dulu. Pak Robi, ini kalau tidak salah juru bicara paket desa ya? Ketua tim pemenangan keluarga. Oh sudah, berarti sudah ketua tim ya? Ketua tim pemenangan keluarga. Oh masih ketua tim pemenangan keluarga. Ini Pak Robi, saya mau tanya soal paket desa sejahtera ini sudah paten dengan koalisi 3 partai. Sudah paten dengan koalisi 3 partai. Kapan mau deklarasinya? Ya, baik, terima kasih. Jadi dengan diterimanya SK dari ketiga partai koalisi, PKB, Partai Gerindra dan Partai Golkar, itu sudah sudah menjadi kekuatan bagi paket desa untuk maju, untuk mendaftar dan berlangsung sampai ikut pemilihan tanggal 9 Desember nanti. Dalam kerangka untuk menuju ke sana, kami dari tim keluarga, tim pemenangan keluarga sudah berkomunikasi, barusan melakukan rapat untuk menyiapkan beberapa agenda. Yang pertama adalah agenda untuk persiapan deklarasi kita. Jadi nanti deklarasi paket itu nanti akan dilakukan bersama oleh partai-partai koalisi ini, 3 partai koalisi. Nah, kemudian ada agenda lagi untuk persiapan pendaftaran paket calon kita, Pak David dan Pak Eus bin Sasi di KPU tanggal 4, 5, dan 6. Kami harapkan tanggal 4 September. Ya, tanggal 4 September pasti kami lakukan pendaftaran dengan dilengkapi dengan administrasi dan syarat-syarat sebagai calon dan pencalonan. Jadi persiapan deklarasi sudah pasti kami akan lakukan. Kapan itu? Bisa dibocorkan? Belum. Ke depan, mungkin minggu depan, dalam minggu depan setelah semua hal teknis sudah kami siapkan, pasti kami akan sampaikan pada publik untuk Iya. Baru kita masih dalam situasi COVID, masih dalam situasi COVID, otomatis segala hal yang kita lakukan itu masih berpatokan pada protokol kesehatan. Nah, strategi untuk nanti deklarasi ini dengan situasi pandemi COVID ini kira-kira seperti apa? Ya, baik. Jadi memang sesuai dengan hasil konsultasi kita dengan pihak Intel Polres TTU, jadi kita juga sudah pernah diskusi terkait dengan deklarasi, dan memang saran dari pihak mereka dan juga paket desa pada Dupayus harus kita taat pada peraturan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan, sehingga metode atau cara untuk deklarasi akan kami lakukan dengan betul-betul menjaga etika dalam protokol kesehatan ini, sehingga tidak akan mengganggu atau terjadi pengumpulan massa yang besar-besaran atau apa, tapi ada metode atau cara yang akan kita pakai mungkin lebih menyentuh di masyarakat. Oke, baik. Kemarin dari promosi-promosi dari baliho-baliho, ada paket desa sejahtera, paket-paket yang lain membuat baliho untuk mempromosikan diri. Ada juga yang sekarang pas kalau kita dengar informasi sudah beredar, dan yang sudah pasti itu adalah paket lain seperti Fresh dan juga paket pemenang legislatif kemarin itu Nasdem sendiri, Christian Muki dan Yusuf Tanu. Ini sebagai ketua tim ini melawan figur-figur yang luar biasa ini, paket Fresh dan dari paket Nasdem sendiri, paket Kita Sehati ya kalau tidak salah itu, dan mereka sebut paket. Itu strateginya bagaimana sebagai ketua tim ini untuk melawan figur-figur hebat, kedua figur hebat ini seperti apa nih Pak? Yang pertama tentu dengan dukungan koalisi Partai Golkar, Partai Gerindra dan PKB, itu menjadi kekuatan dari paket kita, paket desa sejahtera. Di samping tim keluarga juga akan bekerja, dan beberapa tim-timnya kita juga akan semua bekerja menyebar di seluruh pelosok, sehingga itu menjadi kekuatan awal kita. Yang kedua, bahwa figur kita Pak David Juandi dan Pak Eus bin Sasi ini adalah orang birokrat yang memahami masalah manajemen pemerintahan di Kabupaten TTU.
dan punya track record pengalaman di bidang birokrasi ini 30-an tahun, baik di kabupaten, provinsi sampai di tingkat pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Kementerian Agama, yaitu Bapak Yus terakhir pensiun dengan sebagai pejabat atau salah satu Direktur Jenderal Dinas Katolik Republik Indonesia. Inilah yang kita tawarkan, bahwa untuk memimpin TTU harus orang yang memahami pemerintah, bukan urusan hanya politik melulu, tapi bahwa urusan manajerial atau kepemimpinan di satu kabupaten itu harus betul-betul orang yang punya pengalaman dengan track record sebagai pemimpin dari unit kecil sampai besar, dan sampai pensiun mereka memiliki kemampuan untuk kapasitas. Dan sampai hari ini orang itu bersih dari segala. Oke, baik. Terima kasih Pak Rubis. Saya kembali ke Pak Kristevi, Ketua DPD 2 Partai Golkar. Pak Kristo, ini paket pres sendiri sudah menggandeng salah satu kader Partai Golkar, adalah Pak Amandus, yang kemarin Pak Kristo sudah menggantikan posisinya sebagai Ketua DPD ya. Ini bagaimana ini Pak Kristo dalam posisi menjabat sebagai ketua yang menggantikan Pak Amandus, yang akhirnya dilamar oleh Pak Franky untuk menjadi pendampingnya. Nah, sebagai ketua partai, apa yang Pak Kristo mau lakukan apabila Pak Amandus ke sana, dan juga mungkin ada beberapa loyalisnya di partai yang mungkin juga bisa dia ditarik ke sana. Ini seperti apa ini? Bisa berikan sedikit masukan untuk biar semua orang bisa tahu. Baik, jadi Partai Golkar sangat menghargai, sangat menghormati hak politik dari Bapak Amandus Nahas. Tetapi dalam sebuah organisasi, ketika ada sebuah keputusan, maka siapapun yang ada dalam organisasi itu harus harus taat dan tunduk pada keputusan organisasi itu. Dan kita harus pilihkan. Pertama, Partai Golkar sangat menghargai dan menghormati sikap dan hak politik. Itu hak konstitusional Pak Amandus sebagai warga negara. Kita sangat hargai. Ya, tetapi dalam berorganisasi ada dinamika, dan ketika ada keputusan, maka wajib hukumnya bagi setiap orang yang ada dalam Partai Golkar harus taat. Jadi sesuai dengan aturan, apabila pada saatnya nanti Bapak Amandus mendaftar sebagai bakal calon wakil mendampingi Bapak Franky yang Partai Fresh, kita menghormati hak politik mereka, tapi tentunya Partai Golkar akan istilahnya apa ya, memberikan kesempatan kepada Pak Amandus, tetapi otomatis keanggotaan Bapak Amandus di Partai Golkar sudah berakhir. Karena apa? Partai Golkar sudah ada paket yang dicalonkan. Itu aturan yang diatur dalam konstitusi organisasi, dalam ini konstitusi Partai Golkar, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi. Ya, dengan adanya Pak Amandus mendampingi Pak Franky, berarti status keanggotaan di Partai Golkar dicopot ya? Berakhir ya? Karena beliau maju dari partai lain. Partai lainnya. Sehingga secara organisasi, bukan hanya Partai Golkar, tapi organisasi apapun atau partai politik apapun pasti memiliki aturan yang sama. Ya. Jadi kita menghargai, kita menghormati, dan kita berkompetisi secara sehat. Soal bahwa ada loyalis dan lain sebagainya, kita hargai sikap teman-teman. Tetapi kita akan ajak, kita akan himbau, mari kita bersama-sama sebagai keluarga besar Partai Golkar, kita memenangkan paket yang diusung oleh Partai Golkar, yaitu paket Desa Sejahtera. Ya. Kalau misalnya ke depan juga mereka tetap mengikuti Bapak Amandus, itu hak mereka. Tetapi tentunya partai ada aturan-aturan untuk bagaimana menghadapi sikap dan tindakan mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Kristo. Ini kita break sekali lagi sebelum kita tutup acara ini. Jangan kemana-mana.
sejauh ini sudah ada pergerakan-pergerakan baik dari Golkar, dari Gerindra dan juga PKB. Mungkin bisa sedikit menyimpulkan sampai sejauh ini kesiapan dari ketiga partai ini seperti apa? Baik, jadi secara institusi partai, baik Partai Golkar, Partai PKB maupun Partai Gerindra sudah menyiapkan tim pemenangan dari internal masing-masing partai dalam menghadapi kompetisi Pilkada 2020 ini. Dan prinsipnya, ketiga partai ini yang tergabung dalam koalisi Desa Sejahtera sangat optimis, sangat yakin akan memenangkan kontestasi ini. Tentunya dengan kerja yang terukur, kerja yang cerdas untuk bagaimana memenangkan hati rakyat. Kami Partai Golkar, walaupun saya baru terpilih sebagai Ketua DPD, tapi kami setelah selesai membentuk tim pemenangan Partai Golkar secara internal untuk memenangkan paket Desa Sejahtera. Kesimpulannya adalah tiga-tiga sudah sangat siap untuk memenangkan paket Desa Sejahtera. Tadi rapat koalisi sudah selesai, sudah ada pembentukan struktur dan komposisi koalisi partai Desa Sejahtera yang dimana diketuai oleh Bapak Dr. Andus Gabriel Manek sebagai ketua tim koalisi. Sedangkan saya sebagai wakil ketua 1, teman-teman Gerindra di sekretaris, teman-teman PKB juga terlibat di wakil ketua. Jadi koalisi sudah terbentuk dan koalisi tiga partai ini sudah siap bekerja sama dengan tim keluarga, relawan, dan paket calon untuk berkompetisi memenangkan Pilkada 9 Desember mendatang. Ini kompetisi, mari kita berkompetisi secara damai, sehat, demokratis, tanpa saling mencederai. Ini adalah pesta demokrasi, mari kita membuat suasananya menjadi damai, gembira, sehingga rakyat TTU menghadapi pesta demokrasi ini dengan suasana yang penuh sukacita, suasana yang penuh kegembiraan. Jauhkanlah teror, jauhkanlah intimidasi, karena ini pesta, jangan sampai ini pesta menjadi suasana yang duka cita. Ya, saya ke Pak Kristo Haki dan juga Pak Franky Nenuk. Ini pertanyaannya buat berdua. Paket Fresh dan juga paket Christina Muki dan Yasutanu adalah paket yang tidak bisa diremehkan. Nah, sebagai paket pendukung, partai pendukung, minta maaf, sebagai partai pendukung yang mendukung paket Desa Sejahtera ini, apa yang Gerindra akan lakukan ketika misalkan ada isu-isu yang menyerang paket Desa Sejahtera? Dari Pak Kristo dulu. Ya, baik, terima kasih. Sejauh ini ya, Gerindra sudah menyiapkan mesin partainya. Kita sudah menyiapkan mesin partai dan koordinasi ini sebelum SK ini turun secara resmi. Gerindra sendiri sudah mempersiapkan itu, bahwa mesin partai di tingkat PHC maupun di anak ranting itu kita sudah mulai komunikasikan itu, dan pergerakan-pergerakan itu sudah kita lakukan. Kenapa? Karena sebelum SK ini secara resmi keluar dari DPP, kami meyakini bahwa kami akan mendukung paket Desa Sejahtera ini, sehingga untuk menghadapi kedua paket, baik paket Fresh maupun paket Kita Sehati, kami berkeyakinan bahwa kami tidak menganggap remeh ya, bahwa kedua paket ini juga tidak gampang untuk dikalahkan, tetapi kami juga sangat berkeyakinan bahwa kami pasti menang. Strategi untuk menangkal isu-isu yang masuk seperti apa? Kita dengan isu-isu yang berkembang baik di media sosial maupun di masyarakat, tentu ini kita akan mengklirkan, misalkan kalau terjadi ada bahasa yang berkembang mendiskreditkan paket desa ya, kita akan mengklirkan itu melalui kepengurusan partai kita. Dan mereka juga sudah tahu bahwa paket Desa Sejahtera ini kemampuan seperti apa, sehingga untuk menangkal hal-hal isu-isu yang isu-isu murahan lah, itu kami tidak pernah tidak menanggapi hal-hal isu yang kemudian itu isu-isu murahan. Tapi kita untuk berhadapan dengan kedua paket ini, kami menghormati kedua paket ini, bahwa kedua paket ini juga sangat punya kesamaan yang sama juga. Tetapi kami punya keyakinan di Gerindra bahwa kami
dengan desa sejahtera ini kami pasti menang. Ya. Itu dari kami sebagai kader dari Gerindra ya. Ya baik, terima kasih Pak Kristo Ake. Pak Franky dulu. Ya. Pertanyaannya sama. Baik, kalau dari PKB sendiri selama ini sudah jalan jauh dan kami sudah kerja dengan paket itu sendiri. Selama ini bantuan kami sudah dengan Pak Ibu kami sudah berjalan dan kami siap untuk memenangkan paket Desa Sejahtera di Pilkada 2020 ini. Oleh karena itu, mengenai isu dan hal-hal ya itu kami akan tidak terlalu menanggapi juga sebenarnya, karena itu isu yang sangat merugikan dan bagi kami Partai Kebangkitan Bangsa, kami siap untuk melakukan dengan kepengurusan kami untuk bisa menganulir hal-hal yang merugikan paket kami. Mungkin dari PKB seperti itu. Oke baik, terima kasih Pak Franky. Yang terakhir sebelum kita tutup, kita ke Pak Robi. Pak Robi tidak ada pertanyaan lain. Mungkin untuk meyakinkan masyarakat TTU, silakan Pak Robi berbicara tentang paket desa ataupun visi misinya, bagaimana mau menarik paket desa seperti apa, silakan sampaikan ke masyarakat TTU. Baik, terima kasih. Jadi untuk visi misi mungkin nanti lebih tepat. Ya, meyakinkan saja masyarakat TTU seperti disampaikan oleh kedua pasangan calon kita, Bapak David dan Bapak Yus. Mungkin saya dapat menyampaikan, menghimbau kepada seluruh masyarakat TTU, khususnya pada pendukung pasangan calon paket desa Bapak David dan Bapak Yus. Yang pertama, bahwa isu-isu yang berkembang saat ini untuk menyerang pada paket desa sejahtera, saya kira itu adalah hoaks murahan, dan di mana kami tidak pernah menanggapi itu secara serius. Karena apa? Tim dan relawan yang menyampaikan isu-isu itu adalah cerminan daripada paket yang bersangkutan. Jadi saya kira pendukung kita sudah mengenal baik siapa itu Pak David Juhandi dan siapa itu Pak Yus bin Sasi. Sehingga kami selalu santun di dalam menyampaikan atau dalam kegiatan sosialisasi. Tidak pernah kami menyerang paket A atau paket B atau siapapun orangnya. Karena apa? Tim dan relawan dari paket desa adalah cerminan dari pasangan kami. Apapun bahasa yang turun ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi adalah bahasa-bahasa yang keluar dari Pak David dan Pak Yus. Nah, ini saya kembalikan pada masyarakat untuk menilai. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Dan tetap solid para pendukung paket desa sejahtera. Jualan kita adalah Pak David dan Pak Yus didukung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB. Untuk pembaruan ke depan, TTU harus lebih maju dari saat ini. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Robi. Ini karena kita dibatasi waktu, dan pemirsa di rumah dan siapapun pecinta Beta Putih News dimanapun berada, terima kasih untuk Pak Kristo Evi, Pak Kristo Ake, Pak Franky Nunuk, dan juga Pak Runelio. Kita akan ketemu pada episode-episode berikutnya dalam dialog mingguan Beta Putih News. Salam semangat untuk Kabupaten TTU. Sudah, Vio. Desa Sejahtera! Siap! Desa Sejahtera! Menang! Desa Sejahtera! Menang!